Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Kurnaidi di Good News Studio. Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Kembali saya ingin mengajak kita semuanya untuk doa pagi bersama. Dan kita sangat bersyukur sepanjang satu malam kita boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini kita bangun, Tuhan memberikan berkat bagi kita. Kita masih dipercaya untuk menikmati berkat kehidupan. Dan kita yakin bahwa Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di hari ini, Tuhan juga sudah menyediakan berkat bagi kita. Untuk itu, mari kita semuanya berdoa syafaat bersama untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa, mari kita juga untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengarkan, membaca nasihat dari Tuhan, sehingga sepanjang satu hari ini kita boleh hidup di dalam jalan Tuhan, kita hidup berkenan di mata Tuhan, dan menggapai segala berkat yang telah disediakan, dan kehidupan kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Terlebih, kita semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah bagi kami. Tuhan, saat ini kami rindu agar Tuhan berkenan menasehati kami, Tuhan membimbing kami, sehingga ketika kami membaca, kami mempelajari, merenungkan firman Tuhan, kami boleh memahaminya dengan benar. Dan Tuhan juga berkenan menolong kami agar kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh hidup benar di mata Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam segenap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami ini, karena semuanya ini kami persembahkan dengan yakin di dalam nama yang terindah Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita untuk pagi hari ini adalah krisis di depan. Adapun yang menjadi ayat inti dari renungan kita adalah dari buku Nabi Yoel, kitab Yoel pasal 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pagi kita untuk hari ini, krisis di depan. Krisis di depan. Ayat inti kita kembali saya ingin untuk membacakan dari kitab Yoel pasal 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ayat inti yang baru saja kita baca sangat jelas menyatakan bahwa Nabi Tuhan ini, Nabi Yoel, melihat suatu peristiwa yang ada di depan. Dinyatakan, wahai hari itu, satu ungkapan begitu keheranan, sangat menakjubkan. Ini yang dilihat oleh Nabi Tuhan. Seperti halnya kita, apabila melihat satu pemandangan yang begitu membuat kita terkaget-kaget atau terkagum-kagum, terheran-heran, kita mengungkapkan dengan kata wahai. Ini bukan satu hal yang biasa dengan kalimat wahai hari itu. Saudara-saudariku, Nabi ini dengan begitu jelas menyatakan, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Nabi Yoel melihat satu peristiwa yang begitu dahsyat. Dan peristiwa itu sungguh sudah dekat. Sungguh sudah dekat. Dan yang merupakan satu hal yang luar biasa, yang menjadi amaran bagi para umat Tuhan adalah hari Tuhan yang sudah dekat itu dinyatakan datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku, ini satu amaran yang bukan satu hal yang main-main. Satu peristiwa yang sangat dahsyat sudah ada di depan. Dan peristiwa yang sangat dahsyat itu adalah pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Satu lagi kalimat yang perlu untuk diperhatikan. Pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Apabila yang melakukan satu tindakan adalah Dia yang Maha Kuasa, maka tindakannya ini juga akan sangat luar biasa. Saudara-saudariku, Nabi ini melihat dengan begitu takjub peristiwa-peristiwa yang sudah dekat itu. Sekarang mari kita melihat keterangan dari roh nubuat, sehingga kita boleh mengerti dengan lebih jelas mengenai apa sesungguhnya yang Tuhan nyatakan melalui hambanya ini. Saya akan bacakan dari buku Maranatha. Hari ini kita tiba di halaman 68. Dinyatakan demikian. Nubuatan-nubuatan yang telah diberikan dalam firman-Nya oleh Yang Aku Ada menyatakan mata rantai demi mata rantai dalam rentetan peristiwa. Mulai dari zaman yang kekal, waktu yang lampau, sampai kepada zaman yang kekal, waktu yang akan datang. Mengatakan di mana kita sekarang berada dalam proses peredaran zaman, dan apa yang dapat diharapkan pada masa yang akan datang. Semua nubuatan tersebut
telah dinubuatkan akan terjadi sampai masa sekarang ini telah diikuti pada halaman-halaman sejarah, dan kita dapat memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi dalam susunannya. Sekarang ini, tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Segala sesuatu dalam dunia kita adalah hasutan. Di depan mata kita sedang digenapi nubuatan dari Juru Selamat mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangannya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekaranglah waktunya menaruh perhatian sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang hidup. Para raja dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan yang diberi kepercayaan dan kekuasaan, memikirkan pria dan wanita dari semua golongan. Perhatian mereka terarah kepada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Mereka sedang memperhatikan hubungan yang ada di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati kehebatan proses setiap unsur duniawi, dan mereka mengetahui bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan terjadi, bahwa dunia sedang berada di tepi jurang krisis yang luar biasa. Alkitab dan Alkitab saja yang memberikan pandangan benar terhadap perkara-perkara ini. Disinilah terlihat pemandangan besar terakhir dalam sejarah dunia kita. Bunyi mendekatnya pemandangan-pemandangan itu menyebabkan bumi bergetar dan hati manusia kejut menjadi gentar. Sekarang, manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh alat pengukur di tangan Dia yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berbuat salah. Semua orang dengan pilihan mereka sendiri menentukan nasib mereka, dan Allah mengesampingkan semuanya untuk merampungkan rencana-rencananya. Orang-orang Kristen harus menyediakan diri untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di atas dunia sebagai suatu kejutan yang sangat besar, dan persediaan ini mereka harus lakukan. Maaf, dengan rajin mempelajari firman Allah dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan hukum-hukumnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, keterangan dari roh nubuat sangat jelas tadi saya bacakan, bahwa sesungguhnya saya ingin mengulangi dengan mengutip satu kalimat di sini. Segala sesuatu dalam dunia kita adalah hasutan. Di depan mata kita sedang digenapi nubuatan Juru Selamat mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangannya. Saudara-saudariku, mau tidak mau, secara sadar atau tidak, ada sesuatu yang sekarang ini sedang dilakukan Tuhan
yaitu menggenapi nubuatan-nubuatannya. Dan Tuhan kita, Allah yang Maha Kasih itu, begitu sangat mengasihi kita dalam segala tindakannya. Dengan menyatakan nubuatan-nubuatan ini, dengan menggenapi melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang memanggil umatnya. Dan dinyatakan bahwa bunyi dari semua hal yang terjadi itu menjadikan bumi kecut dan gemetar. Saya akan bacakan sekali lagi di sini. Disinilah terlihat pemandangan besar terakhir dalam sejarah dunia kita. Bunyi mendekatnya pemandangan-pemandangan itu menyebabkan bumi bergetar dan hati manusia kecut menjadi gentar. Sesungguhnya semuanya itu merupakan satu bunyi, satu tanda, satu warning. Bisa diibaratkan itu merupakan bende yang sedang dipukul untuk mempersiapkan kedatangan sang raja di raja itu. Ibaratnya kalau kita mungkin pernah membaca atau melihat atau mendengar bahwa apabila di zaman kerajaan sang raja akan datang, sebelum sang raja datang, di depan sang raja ada seorang petugas untuk memukul bende, tung 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 tung, sehingga rakyat bisa mengetahui sang raja akan datang. Dan peristiwa-peristiwa ini yang sedang digenapi ini merupakan bende, bunyi agar kita semuanya bersedia. Itulah sebabnya di sini tadi di bagian akhir dinyatakan orang-orang Kristen harus menyediakan diri untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di atas dunia sebagai suatu kejutan yang sangat besar. Dan persediaan ini mereka harus lakukan dengan rajin mempelajari firman Allah dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan hukum-hukumnya. Dan dinyatakan juga di sini tadi bahwa persiapan yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah dengan rajin, semakin rajin untuk mempelajari firman Allah. Dinyatakan juga bahwa satu-satunya bacaan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya adalah Alkitab, firman Tuhan. Informasi yang lain baik, bisa untuk dibaca, untuk dipelajari. Tetapi satu-satunya informasi yang benar, yang sangat penting untuk kita pelajari saat ini adalah Alkitab. Selanjutnya setelah kita lebih tekun mempelajari Alkitab, dengan rajin mempelajari Alkitab, kita berusaha menyesuaikan kehidupan kita dengan hukum-hukumnya, dengan firman Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan sekarang, sehingga saat krisis, saat peristiwa besar yang ada di depan itu terjadi, kita siap menghadapinya dan kita aman dalam lindungannya. Dan saat raja di raja itu datang, kita boleh menyambut sang raja itu dengan sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya saya mengajak kita semuanya untuk berdoa pagi bersama setiap hari. Dan sebelum kita berdoa pagi, kita merenungkan firman Tuhan. Demikian juga nanti malam, sebelum jam 9, kita berdoa malam bersama. Dan kita merenungkan firman Tuhan bersama.
Saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di meja saya sudah ada daftar doa, dan apabila para sahabat ingin untuk mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menyampaikannya kepada kami yang mengikuti kebaktian pagi atau doa pagi melalui Facebook. Silahkan untuk menuliskan di kolom komentar, dan yang mengikuti melalui radio streaming di Good News Radio 8, silahkan untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp center kami, yaitu di nomor 0821 4292 1844. Sekali lagi saya ulangi, call center atau WhatsApp center dari Good News adalah 0821 4292 1844. Bisa juga melalui aplikasi Telegram. Kami persilahkan. Demikianlah doa pagi bersama kita, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, serta terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti doa pagi ini. Dan mari kita akhiri dengan kita berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat, atas segala kasih sayang Tuhan yang begitu berlimpah-limpah bagi kami, dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga Tuhan mengaruniakan Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi penebus dan juru selamat kami. Tuhan, di dalam keyakinan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar itu, kami saat ini berdoa. Terlebih dahulu Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan Tuhan, perkenankanlah kami berdoa syafaat untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan yang menolong untuk kesembuhan, untuk pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Ngijo di Malang yang hari ini akan menjalani swab. Kami berdoa pula untuk Pak Mulyono yang ada di Semboro, di Jember. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menyatakan kuasa jamahan Tuhan, sehingga semuanya sehat dan semuanya kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Wosa Mekto, untuk Bapak Advent Togar, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Bapak untuk Bapak Triswito, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Shirley Octavia, sekeluarga, bersama dengan Saudara David, Saudara Jonathan, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana
untuk Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo sekeluarga bersama dengan Ibu Dwi, untuk Saudari Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul bersama dengan Pendeta Sitompul, untuk Bapak Joel Joy, untuk Bapak Ronald Binsar, untuk Bapak Adelino, untuk Ibu Dwi yang ada di Surabaya, untuk Ibu Ningsih, untuk Bapak Boy yang ada di Malang, di Ngijo. Tuhan, kami memohon, Tuhan berkenan mencurahkan berkat kesehatan, berkat keselamatan dalam segenap langkah kami, juga sukacita dan damai sejahtera surga. Demikian juga kiranya Tuhan berkenan mencurahkan rezeki yang limpah bagi kami semua, sehingga sepanjang satu hari ini khususnya, kami boleh hidup di dalam sukacita Tuhan, dan oleh karya Roh Kudus, kami boleh hidup berkenan di mata Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan, dan kami semuanya boleh semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami yakin Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan mendengar, menyempurnakan, dan menjawab doa kami ini dengan jauh lebih indah daripada yang dapat kami haturkan, yang kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami ini. Karena kami persembahkan semuanya ini di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.